Halo guys, perkenalkan saya Lisdiana Nur Fadilah dari kelas 6 Manajemen dengan NPM 10121220. Di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi bisnis, juga macam-macam komunikasi bisnis, yaitu yang pertama adalah komunikasi bisnis internal yang merupakan interaksi yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi. Yang kedua adalah komunikasi bisnis eksternal atau yang disebut komunikasi yang terjadi dengan pihak luar. Pengertian komunikasi bisnis adalah sebuah pertukaran informasi atau gagasan, pendapat yang memiliki target tertentu yang ditunjukkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Komunikasi merupakan elemen yang penting untuk membentuk kehidupan bersosial yang lebih baik. Selain untuk menyampaikan pesan atau berguna bagi kegiatan sehari-hari, komunikasi juga dimiliki lebih baik dan juga bisa menghindari terjadinya kesalahpahaman antar kedua belah pihak, seperti pelaku bisnis dan juga konsumen. Komunikasi bisnis menjadi salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis. Komunikasi ini juga bisa diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Ada 4 fungsi dari komunikasi di dalam bisnis, yaitu memberikan informasi, melakukan persuasi, melakukan kolaborasi, dan juga melakukan integrasi. Selanjutnya macam-macam komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu komunikasi bisnis internal. Komunikasi bisnis internal adalah proses komunikasi yang terjadi dalam perusahaan. Bentuk komunikasi ini terjadi antar karyawan, baik sebagai bawahan, sesama rekan maupun atasan. Komunikasi internal tidak hanya menunjuk kepada suatu komunikasi resmi dari komunikasi dalam organisasi seperti buletin internal, papan pengumuman. Komunikasi internal ini meliputi komunikasi terbuka seperti penyelenggara rapat, memo, dan lain sebagainya. Komunikasi internal secara sederhana adalah komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh para pihak internal atau anggota dalam organisasi, baik yang dilakukan secara formal maupun non-formal. Komunikasi internal ini sangat berperan penting dalam proses penyebaran informasi dan organisasi, di mana informasi merupakan aspek krusial yang harus ada dalam organisasi. Dengan adanya penyampaian dan penerimaan informasi yang baik melalui komunikasi internal, para anggota organisasi dapat menyamakan pandangan serta visi misi untuk berkelangsungan organisasi dan tujuan bersama. Komunikasi internal yang terjalin dengan baik juga dapat membantu memupuk dan mempererat hubungan yang terjalin antar pihak eksternal organisasi, di mana hal ini tentunya akan dapat memperkukuh kekuatan organisasi itu sendiri. Tujuan komunikasi bisnis internal adalah untuk memberikan sebuah aliran informasi yang efektif antara departemen dan divisi dalam organisasi. Hal ini berlaku baik ke bagian atas maupun ke bagian bawah. Tentu komunikasi ini juga berlaku bagi sesama karyawan dalam perusahaan. Komunikasi eksternal adalah komunikasi antara perusahaan dan orang manapun, organisasi atau entitas bisnis di luar perusahaan. Dalam melakukan sebuah komunikasi dengan publik, eksternal harus disampaikan secara informatif dan juga persuasif. Informasi yang disampaikan hendaknya jujur, teliti, dan sempurna berdasarkan fakta yang sebenarnya. Secara persuasif, komunikasi dapat dilakukan atas dasar membangkitkan perhatian komunikasi sehingga timbul rasa tertarik. Tujuan komunikasi bisnis eksternal. Komunikasi eksternal adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan organisasi atau perusahaan lain
serta menarik perhatian publik. Tujuannya dilakukannya strategi ini adalah salah satu untuk meraih keuntungan bagi perusahaan. Contoh umum dari komunikasi eksternal yang pertama adalah kegiatan periklanan, kedua publisitas, ketiga siaran pers, dan yang keempat buletin, dan yang terakhir adalah situs web. Ada banyak lagi contoh umum dari komunikasi bisnis eksternal.